bakalan bahas 5 beasiswa yang masih dibuka pendaftarannya sampai dengan bulan November di tahun 2020 ini. Kabar baiknya, 5 beasiswa ini bisa diikuti oleh teman-teman mulai dari jenjang SMA sampai dengan jenjang S2. Cuma beberapa ada yang nggak bisa diikuti oleh anak SMA. Jadi kalau kalian penasaran beasiswanya ada apa aja, tetap ikutin videonya sampai habis, jangan sampai di skip. Beasiswa yang pertama yaitu dari Global Youth Action atau lebih dikenal dengan beasiswa GYA. Nah, ada 3 kategori untuk beasiswa GYA, yaitu yang pertama untuk adik-adik SMA, SMK atau SMA sederajat, terus untuk mahasiswa berprestasi ataupun mahasiswa kurang mampu. Nah, sedangkan deadline pendaftarannya sendiri itu masih sampai tanggal 5 November, jadi masih keburu banget kalau mau daftar. Untuk syarat umumnya pasti harus siswa ataupun mahasiswa yang aktif, jadi kalau alumni otomatis nggak bisa ya. Terus juga beruntungnya nggak ada IPK minimal, jadi berapapun nilainya bisa daftar. Dan yang terakhir, walaupun kalian misalnya udah dapat beasiswa misalnya kayak KIP dan lain-lain, kalian masih bisa ikut mendaftar beasiswa ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu apa sih benefit ketika kalian mendapat beasiswa GYA atau menjadi awardee dari GYA. Nah, yang pertama kalau untuk anak SMA kalian akan dapat uang bulanan selama 1 semester itu kurang lebih 300.000. Kalau mahasiswa 600.000. Terus kalian karena memang GYA ini kan banyak banget ya eventnya. Nah, kalian akan dapat banyak banget kegiatan-kegiatan yang improve skill kalian gitu ya. Nah, untuk lengkapnya gimana? Kalian bisa kunjungin langsung di webnya. Nah, untuk proses seleksinya sendiri, di sini ada 3 seleksi ya. Ada seleksi berkas, seleksi wawancara, dan pengumuman. Kalau untuk seleksi berkas sih cuma satu sih sebenarnya syaratnya. Kalau kalian memenuhi berkas-berkas yang mereka minta, ya pasti otomatis lolos ke tahap wawancara. Nah, yang berat justru di tahap wawancara, karena namanya tahap wawancara ya. Pasti banyak banget hal-hal yang harus kalian persiapkan. Dan yang terakhir itu pengumuman. Gitu. Nah, ini dia untuk berkas-berkas GYA. Jadi sini memang agak kecil ya, karena memang menghemat waktu, karena masih banyak banget, masih ada 4 yang belum disebutin. Nah, jadi berkas untuk setiap kategori itu juga beda-beda. Untuk lengkapnya teman-teman langsung aja klik link di description box. Itu udah ada web dari GYA, juga Instagramnya gitu ya. Jadi kalian langsung aja kunjungin ke sana, karena kalau di sini kurang terbaca sih ya. Next, kita bahas beasiswa yang kedua yaitu beasiswa DataPrint 2020. Nah, ini ada beberapa syarat yang harus kalian penuhin. Yang pertama, kalian harus pelajar atau mahasiswa. Nah, kalau untuk DataPrint dari SMP bahkan bisa ikut beasiswa ini gitu ya. Terus kalian terlibat aktif di salah satu kegiatan di sekolah gitu ya, atau di perguruan tinggi. Jadi kayak misalnya ikut organisasi lah ya. Terus yang pasti tidak terlibat narkoba. Terus yang nomor 4, tidak sedang menerima beasiswa dari perusahaan lain. Nah, jadi maksudnya di sini tuh misalnya kayak kan ada ya beasiswa dari Sampurna atau dari Jarum, nah itu kalian nggak bisa. Tapi kalau kalian misalnya mendapatkan beasiswa KIP atau bidik misi terus mau daftar beasiswa DataPrint, itu masih bisa. Yang nggak boleh itu kalau misalnya sesama perusahaan, itu nggak boleh. Terus untuk yang nomor 5, yang udah daftar di periode 2 nggak boleh ya di tahun 2020 ini. Terus yang nomor 6 mengisi formulir. Yang nomor 7 1 nomor kupon hanya untuk berlaku 1 kali gitu ya. Jadi nanti ada penjelasan selanjutnya tentang kupon. Dan yang terakhir yang perlu kalian camkan, pendaftarannya itu tidak dipungut biaya, jadi free. Jadi bisa banget untuk dicobain karena nggak bayar gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah contoh kupon. Jadi yang harus teman-teman pahamin. Jadi beasiswa DataPrint ini ketika kita mau apply kita harus punya kuponnya. Nah, untuk dapat kuponnya kita harus beli produknya. Sebenarnya nggak harus beli. Seandainya tetangga kalian atau keluarga kalian pengguna printer dan mereka misalnya beli tinta atau beli kertas, kalian minta aja kuponnya. Nah, kupon itulah yang kalian gunain untuk pendaftaran, untuk ikut mendaftar di beasiswa DataPrint. Terus untuk deadline pendaftarannya sendiri itu sampai 10 Desember 2020 pengumumannya itu. Pendaftarannya sampai 30 November ya, maaf. Nah, jadi dari 7 Januari, jadi kayak pendaftarannya bahkan 1 tahun sendiri ya, dan pengumumannya itu di akhir. Dan untuk beasiswa DataPrint tuh cuma dikasih 1 kali. Jadi misalnya kalian mendapat, ya itu dapatnya cuma 1 kali. Di sini pun ada 3 kategori ya, ada yang dapatnya 1.700.000 dan 400.000.
yang 400.000 sih yang paling banyak ya untuk 100 orang. Ya kalau menurut gue peluangnya lumayan besar sih, apa salahnya dicoba gitu. Beasiswa yang ketiga yaitu Wardah Scholarship Program. Otomatis ini beasiswa dari Wardah. Nah, jadi satu lagi yang teman-teman harus tahu, jadi beasiswa Wardah ini hanya diperuntukkan untuk wanita. Jadi kalau pria nggak bisa ikutan daftar, tapi nggak apa-apa, kalian tetap dengerin. Kalian bisa kasih informasi ini untuk teman-teman kalian ataupun untuk adik-adik kalian. Nah, untuk deadline pendaftarannya sendiri terakhir di tanggal 3 November. Jadi memang waktunya udah limit banget ya. Dan di sini ada 3 kategori beasiswa. Jadi ada yang beasiswa sampai lulus, berarti itu fully funded ya. Terus ada program pengembangan diri dan juga volunteering program. Memang kalau untuk Wardah Scholarship Program belum terlalu banyak sih yang tahu. Nah, peluangnya juga banyak banget sih ini sebenarnya. Jadi sayang banget kalau kalian ngelewatin Wardah Scholarship Program. Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja kalian klik link di description box. Di sana pokoknya lengkap. Kalian langsung klik link dari webnya atau Instagramnya, semua jelas di sana. Next, ya. Jadi kita bakalan bahas timeline ya. Timelinenya. Jadi dari tanggal 3 Oktober sampai Desember ya, pengumuman finalnya sampai 24 Desember 2020. Sedangkan untuk mitra perguruan tingginya, jadi nggak semua teman-teman yang kuliah itu bisa mendaftar ya. Jadi cuma ada 30 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, list kampus-kampusnya juga udah ada di websitenya Wardah. Jadi kalau kalian penasaran apakah kampus kalian itu masuk mitra dari Wardah atau enggak, kalian cek langsung di kampusnya, klik langsung di websitenya maksudnya. Karena kalau di sini terlalu kecil ya, dan kalau misalnya mau buat halaman ini waktunya terbatas gitu ya, jadi teman-teman bisa cek langsung di websitenya aja. Nah, ini dia untuk syarat pendaftarannya. Yang pertama harus berprestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Kalau akademik berarti dia berhubungan sama nilai ya. Tapi kalau non-akademik ya berarti bisa seni, bisa olahraga, dan lain sebagainya. Dan ada minimal semesternya yaitu minimal 3. Terus syaratnya juga belum menikah, terus tidak menerima beasiswa lain dan direkomendasikan oleh pihak rektorat atau dekanat. Yang keempat yaitu beasiswa Arah Pemuda Indonesia. Nah, jadi ada 3 kategori juga, cuma kalau untuk beasiswa Arah Pemuda ini cuma untuk mahasiswa. Jadi untuk anak-anak SMA, terus anak-anak program D1, D2 nggak bisa ya, tapi kalau D3, D4 bisa tuh. Nah, untuk kategorinya ini ada kategori mahasiswa berprestasi, terus mahasiswa kurang mampu, dan tahfiz Quran. Benefitnya kalian bakal dapat 500 per bulan tuh selama 1 tahun ya biasanya kalau periode beasiswa. Sedangkan deadline-nya sendiri nih udah tanggal 30 Oktober ya, jadi kurang lebih tinggal 4 harian lagi. Sebenarnya mohon maaf juga sih baru bisa kasih informasi ini, tapi semoga masih bisa kekejar ya teman-teman. Nah, ini untuk syarat dari setiap kategori juga beda-beda ya. Untuk mahasiswa berprestasi itu ada persyaratan TOEFL atau IELTS gitu ya. Tapi kalau untuk yang kurang mampu cuma ada kayak persyaratan kurang mampu berarti diukur dari segi ekonominya. Kalau untuk yang tahfiz Quran memang harus punya hafalan Quran 30 juz kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian masih penasaran, walaupun deadline-nya udah limit, nggak apa-apa, bisa dicek aja. Kalaupun misalnya nggak bisa ikutan di tahun ini, kalian masih punya kesempatan untuk ikutan di tahun depan gitu ya. Kalau untuk berkas sebenarnya nggak terlalu berat ya. Sebenarnya kalau dalam waktu 4 hari masih bisa dikejar kalau memang kalian benar-benar pengen nyobain beasiswa Arah Pemuda Indonesia ini. Beasiswa yang terakhir yaitu beasiswa dari Medcom ID atau OSC ya. Nah, di sini mereka bekerja sama atau bermitra dengan 19 perguruan tinggi swasta di Indonesia. Jadi ini untuk 3 kategori ya. Yang pertama untuk teman-teman yang sekarang posisinya kelas 12 di tahun 2020-2021 ini udah bisa daftar. Terus yang kedua untuk teman-teman yang memang lulusan tahun ini ya di tahun 2020 tapi belum kuliah juga bisa daftar. Dan yang ketiga itu untuk anak-anak yang pengen lanjut S2
kayak gitu. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu terakhir sampai tanggal 3 November, masih tersisa beberapa hari sih kalau misalnya kalian mau daftar. Jadi untuk OSC ini beda ya dari 4 beasiswa yang udah dijelasin di awal. Kalau itu kan untuk kayak biaya tambahan untuk per bulan ya, tapi kalau ini itu untuk beasiswa kuliah kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum kuliah bisa banget cobain beasiswa OSC gitu. Dan ini juga seperti di tulisannya ya, kuliah full sampai lulus. Jadi memang benar-benar free, dibayarin dari awal sampai terakhir karena memang banyak juga media partnernya sih. Nah, ini dia hadiahnya, bisa teman-teman baca. Jadi memang kalian bakalan bebas uang kuliah tunggal, terus free kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Kalau S2 ya berarti free dari semester 1 sampai semester 4 kayak gitu. Nah, kalau kalian masih penasaran tentang informasi lebih lanjut dari OSC ini ada Instagramnya. Sebenarnya linknya udah gue cantumin juga di description box. Langsung aja kalian klik, udah ada link websitenya juga. Sampai sini dulu sharing kita hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar atau DM secara langsung ataupun email juga boleh. Kalian boleh tanya apapun tentang beasiswa ataupun di luar beasiswa. Dan jangan lupa kalian cek link dari masing-masing web beasiswa dan juga Instagram, terutama di Instagramnya karena pasti yang paling update adalah di Instagramnya. Tapi kalau mau cek syarat secara detail, kalian bisa kunjungin webnya. Semuanya udah gue tulis di description box. Pokoknya kalian langsung cek aja linknya di sana. So, selamat berjuang, semoga berhasil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.